Sementara itu sebanyak 9 siswa SMK Negeri 1 Tanjung Pinang juga berhasil meraih medali di ajang kompetisi tingkat nasional bertajuk Prominesa tahun 2024. 7 diantaranya berhasil meraih medali emas dan 2 orang lainnya berhasil meraih medali perak. Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya bersama Ibu Sulasmi, Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Nah, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak ketemu ya Bu? Iya. Oke, baik Bu. Ini kan yang mendapatkan informasi bahwa ada 7 peserta didik di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang ini berhasil meraih medali emas dalam ajang bahasa Jepang di OSSN ya Bu ya. Nah, itu bagaimana Bu tanggapannya? Oke, ya alhamdulillah itu benar sekali. Sebenarnya ada 9 siswa kami yang berhasil juara, ya 7 meraih medali emas, kemudian 2-nya perak, ya, seperti itu. Jadi 9 siswa ya? Iya, oke. benar. Nah dari 9 siswa, dari 7 meraih medali emas dan 2 medali perak. Peran apa yang diberikan dari ke sekolah ataupun kepala sekolah untuk para peserta didik ini? Ya, kebetulan di sini ada eskul untuk bahasa Jepang. Ya, kita mengundang dari guru luar untuk melaksanakan kegiatan eskul ini. Jadi peserta didik kami yang berminat untuk mengembangkan bahasa Jepangnya difasilitasi oleh sekolah ini. Dan alhamdulillah memang mereka berhasil. Oke, baik. Ya. Nah, harapannya ke depannya seperti apa Bu untuk eskul bahasa Jepang, mungkin bisa memotivasi siswa yang belum ikut juga gitu? Iya, ya tentunya kami berharap bahwa generasi-generasi muda yang ingin mengembangkan karirnya, mengembangkan minat dan bakatnya khususnya dalam bahasa Jepang, ya sekolah ini mengakomodir. Ya mudah-mudahan kedepannya kelak jika mereka punya cita-cita mungkin untuk punya karir di luar negeri khususnya di Jepang misalnya, ya ini sangat bermanfaat sekali seperti itu. Luar biasa. Jadi sekolah mengakomodir dan memfasilitasi ya Bu ya, sangat betul. mendukung sekali ya. Betul. Oke, baik Ibu Sulasmi, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. 皆さんこんにちは。はじめまして。私の名前はジョエンです。専門は会計です。今年私は17歳と11年生です。趣味は小説を読むことです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はじめまして。僕の名前はスティーブンと申します。年は16歳です。今年は11年生です。専門は会計のことです。趣味は映画を見るのことです。よろしくお願いします。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi no nagai namae wa Hendrika Khairullah Lumento desu. Yobikata wa Hendrika desu. Watashi wa shokugyo koko no 2年生です。17歳です。専門はコンピューターのことです。趣味は歌を聴くすることです。ありがとうございます。よろしくお願いします。はじめまして。私の名前はリアフィフィアンと申します。リアと呼んでください。今年は17歳と11年生です。第一職業高校の生徒です。専門は会計です。私の趣味は絵を描くことです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はじめまして。僕の名前はデフィニと申します。専門は小売業です。今年は11年生と17歳です。よろしくお願いします。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 皆さんおはようございます。はじめまして。私の名前は愛ちゃんと申します。今11年生と17歳です。私の趣味は漫画を読むことです。私の専門はオフィスのことです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。はじめまして。僕の名前はオスウィンです。今は16歳ですと11年生です。よろしくお願いします。ありがとうございます。Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini kita bersama 7 orang peserta didik dari SMK Negeri 1 Tanjung Pinang yang berhasil meraih medali emas dalam lomba bahasa Jepang pada event Prominensa tingkat nasional. Nah, hadir juga bersama kami saat ini guru pembimbing Bapak Alkandri. Oke, Pak Alkandri, tadi di awal sudah ada para peserta didik kita ini berbicara bahasa Jepang. Nah, itu artinya apa sih Pak Alkandri? Baik Bu Siska, tadi siswa-siswi kita
sudah menyampaikan dalam bahasa Jepang yang artinya mereka semua memperkenalkan diri, menyebutkan kelas, menyebutkan jurusan dan umur mereka masing-masing. Itu saja. Yang dari sini siapa dulu namanya nih? Nama saya Joen. Joen. Nah, yang sebelah sana Pak Alkandri. Ini namanya Stephen. Steven. Ya. Oke. Wajahnya agak Jepang-Jepang juga ya. Jepang sedikit, Bu Siska. Jepang sedikit. Oke. Ya. Saya mulai dari Joen dulu. Joen, bagaimana apa yang memotivasi Joen sehingga Joen bisa minat dalam bahasa Jepang? Awalnya dimulai dari kelas 7 SMP, saya mulai suka untuk menonton anime. Lalu setelah itu saya mulai mempelajari huruf-huruf dalam bahasa Jepang seperti kanji, hiragana, dan katakana. Lalu mulai saat kelas 10 SMK. Saat itu saya masuk SMK 1 dan ternyata ada ekskul bahasa Jepang. Dan itu makin memotivasi saya untuk belajar bahasa Jepang lebih giat. Oke. Nah, yang satu lagi siapa tadi, Pak? Stephen. Steven. Oke, Steven. Apa yang memotivasi Steven bisa menyukai bahasa Jepang? Kurang lebih itu sama, awalnya itu pada 7 SMP, pada zaman-zaman Covid itu kan senggang ya di rumah terus, jadi akhirnya nonton anime dan akhirnya keterusan. Dan pada kelas 10 SMK ada ekskul bahasa Jepang, akhirnya saya ikut dan saya semakin mendalami bahasa Jepang. Mendalami bahasa Jepang. Nah, untuk Steven sendiri apa tantangan terbesarnya dalam mempelajari bahasa Jepang ini? Mungkin kekurangan pola kalimat dan kosakata kali. Oke. Harapannya ke depan? Harapannya saya ya bisa lancar berbahasa Jepang dan berinteraksi langsung dengan orang Jepang itu sendiri. Ada cita-cita ingin ke Jepang atau melanjutkan sekolah di Jepang? Tentunya ada. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, baik. Kita beralih lagi ke Joen. Oke, Joen. Sekarang harapan Joen ke depannya seperti apa dengan sudah meraih medali emas atau ada cita-cita yang lebih tinggi lagi dari ini dalam tingkat bahasa Jepang ini? Untuk bahasa Jepang ini sendiri, saya ingin lebih bisa berkomunikasi lebih lancar dengan bahasa Jepang. Sama dengan Steven? Ya, dan saya juga ingin pergi ke Jepang. Ingin pergi ke Jepang. Dan terutamanya untuk bulan Desember ini, saya ingin mengikuti JLPTN N3. Wow, luar biasa. Semua atau Joen sendiri? Sama teman-teman juga. Sama teman-teman juga. Oke, kita beralih ke Pak Alkandri. Baik, Pak Alkandri, tadi disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah bahwa ada 7 siswa yang meraih medali emas dan 2 orang meraih medali perak. Nah, bagaimana Pak, kisi-kisi mungkin bagaimana cara Bapak membimbing para siswa ini sampai ada yang tidak mungkin awalnya tidak mengenal bahasa Jepang hingga jadi minat dan sampai jadi juara? Ya, Mbak Siska, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Joen dan Stephen, mereka kan dari kelas 7 SMP sudah belajar mandiri. Pas mereka masuk ke SMK 1 ini, di sini ada pelajaran permintaan bahasa, ada mulak bahasa Jepang, ada eskul gitu. Jadi mereka bergabung. Awalnya yang bergabung ini ada sekitar 70 orang, Mbak Siska. 70 orang, luar biasa juga ya. Jadi secara otomatis mundur secara bertahap karena tidak sanggup mengikuti kisi-kisi atau pelajaran yang saya berikan. Jadi sekarang masih tinggal digabungkan dengan kelas 10 ada 19 orang. 19 yang orang kelas dari 11 70 orang itu ya. Yang kelas 11-nya tinggal 9 orang. Jadi 7 ini yang berhasil mendapatkan medali di ajang Prominensa. Sebenarnya yang bertujuh ini mengikuti 3 bidang lomba. Semuanya mendapatkan medali emas. Tapi yang baru dikirim sertifikatnya baru yang pertama. Kalau Joen mengikuti 5-6 lomba ya Joen ya. Semuanya dapat emas ya. Baru dikirim 2. Baru dikirim 2. Ya, jadi kalau kisi-kisinya setiap Sabtu mereka ini di Gembleng gitu. Di sini dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi semua ilmu-ilmu yang saya punya saya berikan kepada mereka, kisi-kisi ataupun ilmu-ilmunya mereka harus belajar, tidak boleh main-main. Kalau main-main mereka mundur ke belakang. Jadi ini tinggal yang serius saja. Yang serius saja. Yang bisa mendapatkan medali. 70 orang itu ya. Iya, dari 70 orang. Baik Pak Alkandri, harapan Bapak sebagai pembimbing dari Eskul Bahasa Jepang ini, Pak. Harapan saya untuk kedepannya ya tentu setiap tahun SMK 1 itu harus menjaga tradisi. Yaitu meraih juara 1 dan juara umum di tingkat nasional. Ini juara umum ya Pak? Di tingkat nasional. 7 orang satu kegiatan diraih oleh SMK 1 juara umum. Jadi itu. Jadi saya maunya tiap tahun SMK 1 itu mengirim juara-juaranya ke tingkat nasional gitu.
mendapatkan juara di tingkat nasional. Oke, Itu semoga harapan kedepannya saya. lebih semangat dan Ya. sukses lagi ya. Oke, baik, semoga kedepannya lebih sukses Pak Alkandri. Iya, terima kasih, Bu Oke, Siska. terima kasih. Baik pemirsa, usai sudah kebersamaan kita bersama para peserta didik dan Pak Alkandri selaku pembimbing bahasa Jepang, Eskul Bahasa Jepang. Baik, terima kasih, kita kembali ke studio.